Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang alkohol. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Alvin Kusmawati dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Subiti, ada Fauzan, ada Korina, dan ada Sakti. Nah, nanti teman-teman saya akan menjelaskan apa sih pengertian alkohol, bagaimana cara pembuat alkohol, kegunaannya apa aja sih, dan dampak-dampaknya jika menggunakan alkohol itu apa aja. Semoga dari video ini teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai alkohol. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian alkohol. Alkohol itu adalah senyawa di mana satu atau lebih atom hidrogen dalam alkana akan digantikan oleh gugus hidroksil atau OH. Terus, alkohol memiliki ikatan yang mirip atau sama dengan air, yaitu ikatannya polar. Kenapa polar? Karena antara O dan H itu dia kan memiliki keelektronegatifannya tinggi, jadi disebutnya dia polar. OH dengan H2OH, jadi kan dia sama-sama mempunyai atom O dan H, makanya dia sama-sama dikatakan memiliki sifat ikatan polar ataupun polar. Terus dalam kimia biasanya alkohol ini istilah umum ya, digunakan untuk senyawa organik, yaitu yang memiliki gugus hidroksil OH. Terus selanjutnya yaitu sifat-sifat alkohol. Sifat-sifat alkohol itu di sini ada 5. Yang pertama, dia mudah terbakar, dan yang kedua dia mudah bercampur dengan air. Kembali lagi sama yang penjelasan tadi di awal, bahwasanya si OH ataupun H2O itu dia memiliki sama-sama ikatan polar, makanya si alkohol ini dia dapat bercampur dengan air karena sama-sama memiliki sifat polar. Terus kalau C1 sampai C4 itu dia berupa gas dan liquid. Kalau seandainya C-nya 5 sampai C-nya 9 itu dia biasanya akan mengental seperti minyak gitu. Itu sifat yang ketiga. Dan yang sifat yang keempat itu dia memiliki titik didih kuat melebihi alkana. Kenapa si alkohol itu dia memiliki titik didih yang kuat dibandingkan alkana? Karena kembali lagi sama alasan yang tadi di awal, yaitu bahwasanya si OH ini dia memiliki ikatan polar sehingga ikatannya itu kuat gitu tuh, tarik menariknya itu antara ikatannya kuat gitu tuh, karena emang memiliki ikatannya polar, jadi daya tariknya itu kuat gitu tuh. Terus yang kelima itu alkohol itu dia sifatnya heteropolar. Kenapa heteropolar? Jadi di sini kaitannya itu dia sama alkil ya, ataupun si cabang. Jadi rantai alkil itu dia mempengaruhi kepolarannya, jadi semakin panjang rantainya itu dia semakin rendah kepolarannya gitu. Terus yang ketiga saya juga akan menjelaskan tentang klasifikasi alkohol. Di sini klasifikasi alkohol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dia alkohol primer. Alkohol primer ini dia contohnya kayak butanol dan propanol. Terus yaitu 2 contohnya. Kenapa butanol dan propanol termasuknya alkohol primer? Karena si gugus hidroksil atau OH-nya itu dia mengikatnya itu di C primer atau C yang nomor 1. Terus yang kedua itu dia alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu dia contohnya itu 2 propanol. Jadi si gugus hidroksil atau si OH-nya itu dia mengikat ataupun diikat oleh C yang nomor 2 atau C sekunder. Terus yang ketiga itu di alkohol tersier. Alkohol tersier itu si gugus hidroksilnya itu mengikat di atom C
nomor 3. Contohnya itu di sini dia 2,3 dimetil 3 pentanol. Terus yang selanjutnya yaitu pembuatan alkohol. Pembuatan alkohol itu dia dibagi menjadi dua cara. Yang pertama dia sintesis dan yang kedua fermentasi. Yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya yaitu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan alkohol secara sintesis. Jadi di cara sintesis itu ada beberapa reaksi yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada reaksi substitusi nukleofilik. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa reaksi substitusi nukleofilik itu? Nah, mungkin udah nggak asing lagi ya dengan kata itu, karena kan kita semua udah belajar kimia organik 1, 2, dan SKO. Jadi teman-teman, reaksi substitusi nukleofilik itu reaksi antara suatu alkil halida dan ion hidroksida. Jika alkil halida primer itu dipanasi dengan natrium hidroksida dalam air, itu akan terjadi reaksi dengan jalan SN2. Nah, alkohol primer itu dapat diperoleh dengan rendemen baik oleh teknik ini. Karena itu, alkil halida sekunder dan tersier memungkinkan juga menghasilkan produk-produk eliminasi. Maka halida ini umumnya tidak berguna untuk mensintesis alkohol. Jadi untuk reaksi substitusi nukleofilik itu, jadi halidanya itu nggak berfungsi untuk untuk mensintesis alkohol. Nah, teman-teman bisa lihat ya di slide itu ada reaksinya. Nah, di situ kan ada 1 bromo propana plus ohamin. Itu direaksikan dengan bantuan kalor atau panas itu menjadi 1 propanol. Nah, di mana 1 bromopropana ini dia alkil halida primernya, dan 1 propanol itu dia yang alkohol primernya gitu tuh, dia produknya yang jadi seperti itu. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada reaksi Grignard. Nah, reaksi Grignard ini salah satu cara yang sangat baik untuk membuat alkohol, tetapi kerangka karbonnya itu lumayan rumit gitu kan. Jadi suatu reaksi Grignard itu dengan formaldehida itu akan menghasilkan alkohol primer. Terus dengan aldehida lain akan menghasilkan alkohol sekunder, dan dengan keton maka akan menghasilkan alkohol tersier. Nah, di slide PPT itu ada reaksi-reaksi Grignard. Nah, itu contohnya. Nah, yang pertama itu kan ada alkohol primer dari etilena dioksida. Nah, yang kedua itu ada alkohol sekunder itu dari ester format, dan ada alkohol tersier dari ester lain. Nah, bisa teman-teman lihat ya, karena menurut saya reaksi-reaksi tersebut itu udah nggak asing bagi teman-teman semua yang sudah mempelajari kimia organik 1 dan 2. Nah, selanjutnya itu ada reduksi senyawa karbonil. Nah, di reduksi senyawa karbonil ini alkohol dapat dibuat dari senyawa karbonil dengan reaksi reduksi. Nah, di mana atom-atom hidrogen ditambahkan kepada gugus karbonilnya. Nah, misalnya nih, reduksi suatu keton. Nah, dengan hidrogensasi katalik atau dengan suatu hidrasi logam menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, bisa teman-teman lihat ya reaksinya. Di situ kan ada aseton. Aseton itu dengan tambahan NaBH4 dan H2OH+ itu akan menjadi 2 propanol. Oke, selanjutnya itu reduksi senyawa karbonil. Nih, bila suatu alkena diolah dengan air dan suatu asam kuat yang berperan sebagai katalis. Jadi si air sama si asam kuat ini berperan sebagai katalis gitu. Nah, unsur-unsur air itu H+ dan OH- mengadisi atau ditambahkan ke dalam ikatan rangkap.
dalam ikatan rangkap dalam suatu reaksi hidrasi. Nah, produknya itu kan alkohol. Jadi banyak alkohol seperti etanol yang ada di laboratorium itu dibuat secara komersial oleh hidrasi alkena. Nah, di situ kan ada reaksi-reaksinya. Itu ada CH2, rangkap 2, CH2 plus H2O. Itu bereaksi dengan katalis H+. Nah, itu menjadi CH3, CH2OH. Itu etanol. Nah, jadi yang tadi kan etilena. Etilena itu akan bereaksi menjadi etanol dengan katalis H+. Yang selanjutnya adalah fermentasi etanol dari bahan yang mengandung pati. Proses produksi etanol dari hasil pertanian seperti padi, jagung, gandum, ubi kayu, dan lain-lain itu dapat menghasilkan etanol. Namun dalam proses fermentasi kali ini pada tahap awal akan dibutuhkan proses tambahan yang tidak dilakukan pada fermentasi molase. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Jadi tahap pada fermentasi ini ada 4, yaitu proses gelatinisasi, yang kedua yaitu proses sakarifikasi, yang ketiga fermentasi, dan yang terakhir destilasi dan dehidrasi. Jadi pada proses yang pertama yaitu proses gelatinisasi itu ada 2 cara, yaitu dengan cara yang pertama menjadikan bubur terlebih dahulu. Jadi bahan baku yang kita gunakan gitu, kita jadikan bubur itu selama 2 jam untuk menjadi gelatin. Awalnya kita jadikan bubur, terus kita masak selama 2 jam agar menjadi gelatin. Tahap yang selanjutnya itu tahap sakarifikasi. Tahap ini adalah proses pemecahan dari gula kompleks menjadi gula sederhana yang dilakukan pada sebuah tabung pada rangkaian peralatan untuk produksi bioetanol. Ya, pada proses ini juga ada 3 prosesnya, yaitu yang pertama pendinginan bubur sampai suhu optimum enzim sakarifikasi bekerja, yang kedua pengaturan pH optimum, yang ketiga mempertahankan pH dan temperatur pada rentang 50 sampai dengan 600 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu fermentasi. Fermentasi ini adalah proses yang berjalan beberapa jam setelah semua bahan dimasukkan ke dalam fermentor. Selama proses ini suhu dijaga agar tidak melebihi 36 derajat Celcius dan pH-nya 4,5 sampai 5. Fermentasi kurang lebih yang didapatkan 7%. Yang terakhir yaitu adalah tahap destilasi atau tahap dehidrasi, yaitu setelah proses fermentasi selesai, lalu masukkan cairan fermentasi ke dalam evaporator atau boiler. Panaskan evaporator. Biasanya kadar etanol masih di bawah 95%. Apabila kadar etanol masih di bawah 95%, destilasi perlu diulang lagi atau reflux hingga kadar etanolnya 95%. Apabila kadar etanolnya sudah 95%, dilakukan dehidrasi dan suhunya dipertahankan antara 79 sampai 81 derajat Celcius. Pada suhu ini etanol sudah menguap tetapi air tidak menguap. Uap etanol dialirkan ke destilator. Bioetanol akan keluar dari pipa pengeluaran destilator. Destilasi pertama biasa atau penghilangan air. Untuk menghilangkan air bisa menggunakan kapur tohor atau zeolit sintesis. Tambahkan kapur tohor pada etanol, biarkan semalam, setelah itu didestilasi lagi hingga kadar airnya kurang lebih 99. Penggunaan alkohol atau etanol berdasarkan literatur sebagai berikut. Yang menurut Fessenden, yang pertama, digunakan dalam minuman keras. Yang kedua, sebagai pelarut dan reagen dalam laboratorium dan industri. Yang ketiga, sebagai bahan bakar. Yang keempat, etanol mempunyai nilai kalor sebesar 12.800 BTU per pounds, sedangkan jika dicampur dengan gasolin, di mana persentase 10% etanol dan 90% gasolin akan menghasilkan produk dengan nama dagang gasol, dihasilkan kalor sebesar 112.000 BTU per galon. Menurut Austin, penggunaan etanol adalah yang pertama sebagai bahan bakar industri kimia, yang kedua sebagai bahan kecantikan dan kedokteran, yang ketiga sebagai pelarut dan untuk sintesis senyawa kimia lainnya, keempat sebagai bahan baku atau raw material untuk membuat ratusan senyawa kimia lain seperti asetaldehid, etilasetat, asam asetat, etil dibromida, glikol, etil klorida, dan semua etil ester. Ya, di sini akan
menjelaskan tentang pengaruh alkohol terhadap tubuh manusia. Yang pertama itu jenis dan jumlah alkohol yang sangat berlebihan. Yang kedua itu usia, berat badan, dan jumlah dan jenis kelamin. Yang ketiga itu makanan yang ada di lambung. Yang keempat itu pengalaman di mana seseorang minum minuman beralkohol. Yang kelima, kondisi di mana seseorang minum minuman beralkohol. Dan kesimpulannya adalah alkohol merupakan senyawa seperti air yang satu hidrogen diganti oleh rantai atau cincin hidrokarbon. Alkohol terbagi menjadi tiga ya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dan adapun sifat dari alkohol itu yaitu TPD, keterangan hidrogen, pengaruh dari van der Waals, kelarutan alkohol dalam air, kelarutan alkohol kecil dalam air, dan kelarutan yang lebih rendah dari molekul yang lebih besar. Dan ada pula kegunaan alkohol, diantaranya ada bahan bakar, sebagai pelarut, dan sebagai stok industri. Terus lanjut, namun ada pula pengaruh alkohol jika masuk dalam tubuh manusia, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya dan teman-teman sampaikan mengenai materi alkohol. Kalau misalnya teman-teman semua kurang paham atau kurang gimana ya, pokoknya kalau menurut teman-teman penjelasan kita kurang, boleh ditanyain, tapi jangan susah nanyainnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.